Jae-guk beberapa hari lalu. Kemajuan yang pesat dialami oleh Tan dalam prestasinya karena selama ini ia termotivasi oleh Ansang. Kini peringkatnya naik menjadi 50 besar. Begitu juga dengan Yongdo yang jauh lebih unggul daripada Tan. Untuk pertama kalinya Tuan Choi berhasil dikalahkan oleh Yongdo. Sebagai bentuk apresiasi, Tuan Choi bertanya, adakah keinginan Yongdo yang belum terwujud? Ternyata Yongdo hanya ingin ayahnya memberitahu di manakah ibu kandungnya saat ini. Tuan Choi mengaku tak mengetahui hal tersebut karena sudah lama tidak berkomunikasi. Seorang pelayan kedai depan SMA Jae-guk mengenali Yongdo. Ia memberikan sebuah kartu nama yang dititipkan seorang wanita belum lama ini. Hati Yongdo bergetar karena kartu nama tersebut milik ibunya yang sangat ia rindukan. Tak sengaja Esther Lee bertemu dengan Tuan Yeon di sebuah kafe. Keduanya memang sering mendatangi kafe itu sejak masih berpacaran puluhan tahun silam. Sepertinya cinta keduanya mulai bersemi kembali setelah Esther Lee batal menikah dengan Tuan Choi. Seorang diri tanpa keluarga di rumah yang megah, Tuan Kim tiba-tiba kehilangan kesadaran karena pembuluh darah yang pecah. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit. Setelah kedua putra dan Nyonya Han datang, barulah dokter mengatakan jika Tuan Kim mengalami koma, sehingga operasi untuk menghentikan perdarahan di otak belum bisa dilakukan. Di lain tempat, Nyonya Jisuk dan keluarganya justru sibuk mengambil alih perusahaan Jae-guk sebelum Tuan Kim siuman. Karena sesuai perjanjian, jika suatu hal buruk terjadi pada Tuan Kim, maka perusahaan akan dipindah tangankan pada istri sahnya. Hal itu pun rupanya sudah diketahui oleh Won dan Kim Tan. Tan lalu mengganti wali resminya yang awalnya Nyonya Jisuk kini beralih pada Kim Won. Sebelum rapat umum, ia juga meminta bantuan seorang pengacara. Setelah menghitung besarnya jumlah masing-masing saham bagian, dibantu Tuan Yeon, Tan melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Keduanya berniat mengakuisisi saham yang dimiliki warga asing. Sementara Won tetap di Korea mengawasi pergerakan Nyonya Jisuk dan menunggu Tuan Kim sampai sadarkan diri. Kekhawatiran Tuan Choi akhirnya terjadi. Di suatu malam ia disidak Jenderal Pajak karena Hotel Seoul selama ini melakukan banyak pemalsuan data. Ia kemudian digelandang ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Kepada Yongdo, Tuan Choi berpesan agar ia tinggal bersama kerabat untuk sementara waktu dan jangan mempercayai siapapun. Urusan Hotel Seoul, Tuan Choi mempercayakan pada wakil direktur. Yongdo pun tak berdaya saat melihat berita di TV tentang penangkapan ayah kandungnya. Tapi ia sedikit lega karena Tuan Choi sudah menyewa 7 orang pengacara hebat yang akan membantunya keluar dari kasus ini. Musibah yang menimpa ayahnya seolah membuat Yongdo tersadar akan perbuatannya selama ini yang kerap menindas kaum lemah. Yongdo terlihat menemui bekas siswa Jae-guk dan meminta maaf atas perundungan yang pernah dilakukan. Beberapa hari kemudian, Yongdo memberanikan diri menemui ibu kandungnya yang saat ini ternyata bekerja mengelola sebuah kafe. Wanita itu meminta maaf karena meninggalkan Yongdo akibat tatan dengan perselingkuhan Tuan Choi. Singkat cerita, perjalanan bisnis Tan sukses karena mayoritas pemegang saham menandatangani surat kuasa. Bersama Kim Won, Tan memutuskan untuk pulang karena rumah dalam keadaan kosong. Won memberitahu Tan jika Tuan Choi sudah ditangkap. Ia berharap Tan bisa memberikan dukungan moral pada Yongdo. Tak hanya itu, Won berjanji akan menyelesaikan proyeknya dengan Hotel Seoul sekalipun tanpa peran serta Tuan Choi. Singkat cerita, rapat istimewa digelar dan sebagian direksi menolak pemecatan Tuan Kim. Nyonya Jisuk bahkan kini dengan terang-terangan menabuh genderang perang. Ia menganggap juga berhak mendapatkan harta dari suami meski tidak memiliki keturunan.
Saat itu mereka mendapat kabar jika Tuan Kim sadarkan diri dan harus segera menjalani operasi. Beberapa hari setelahnya, kondisi Tuan Kim mulai stabil. Ia ingin berbicara dengan Nyonya Jisuk dan pengacaranya. Ia baru mendengar kabar jika Nyonya Jisuk telah melakukan hal di luar batas saat ia terbaring sakit. Tak hanya itu, Nyonya Jisuk juga memprovokasi saudara-saudaranya untuk mengambil alih perusahaan. Hari itu juga ia mengajukan gugatan perceraian pada Nyonya Jung Jisuk. Di lain tempat, hubungan Rahel dan ibunya kini semakin membaik. Setelah keduanya sama-sama tak memiliki pasangan, Esther Lee mengajak Rahel berlibur setelah peluncuran bisnis fashionnya selesai. Saat itu Rahel berkata jika ia mengalami gangguan pola tidur. Ketika akan ke dokter untuk berkonsultasi, tak sengaja Rahel bertemu dengan Hyosin yang baru saja memeriksakan kondisi psikisnya. Rupanya selama ini ia merasa tertekan dengan perlakuan orang tua. Hyosin membagi sedikit rahasia tentang rencananya menjalani program wajib militer. Keesokan harinya, Tan mencari keberadaan Hyosin yang sudah ada di bandara. Ia tak menyangka jika Hyosin kabur dari rumah untuk program tersebut, karena menganggap itulah satu-satunya cara menghentikan ibunya yang ingin menjadikannya sebagai pengacara. 없어. 너무 군대 안 갈 줄 알아? 가도 어떻게 이러는 게 어딨어? 군대는 무슨 군대야? Tan akhirnya mewujudkan impian Nyonya Han untuk membawanya berjalan-jalan di sekitar Seoul, sembari bergandengan tangan melihat dunia luar. Karena selama ini Nyonya Han tak pernah diberi kebebasan seperti seorang wanita pada umumnya. 특별히 어디 가고 싶은 곳 없어? Terpaksa Won harus menikahi Da Gyeong sesuai rencana Tuan Kim sejak awal. Apalagi keluarga Da Gyeong memang sangat dibutuhkan untuk kemajuan grup Jaegu. Melihat artikel pernikahan Won di media massa membuat Hyunju patah hati. Ia akhirnya memilih untuk mengakhiri hubungan percintaan karena sadar ada jurang pemisah di antara keduanya. Tan akhirnya bersedia melanjutkan pendidikan di Amerika karena Won membutuhkan dukungan dan bantuannya kelak. Ia meminta Tan untuk belajar mengelola perusahaan dan tak perlu memikirkan hal lain agar impiannya cepat terwujud. Meski akhirnya Tan dan Eun-sang harus berpisah setelah kelulusan SMA, namun Tan sempat berimajinasi 10 tahun ke depan ia akan mengadakan reuni bersama teman-temannya yang sudah sukses dalam bidang masing-masing. 너나랑 찬영이는 파티에 와서 29이네. Kini mereka telah melewati masa remaja yang penuh dengan gejolak cinta pertama, dihiasi dengan canda tawa, tangis, serta pengorbanan, dan berharap kasih sayang dan persahabatan yang mereka pupuk akan abadi. 그럼에도 불구하고 우린